Jadi adalah bapak-bapak belanja di toko kami, Pak. Bapak ini sepertinya stroke. Alhamdulillah, Pak, nyambung gitu. Saya ngobrol sama bapak itu, dan kita juga empati karena dia sakit kan, Pak. Saya tanya, bapak tinggal di mana, sudah berapa lama sakit. Menetes air matanya, Bu. Serius nih, Bu. Ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Dia bilang ke saya, doakan saya sehat ya nak. Bapak kalau sehat niatnya apa, Pak? Saya mau ke masjid. Karena waktu saya sehat dulu, sebelum saya sakit ini, saya nggak pernah melangkahkan kaki saya ke masjid. Doakan saya sehat. Kalau saya sehat, saya berjanji untuk sholat berjamaah ke masjid. Dan kita memahami bab berkaitan dengan ajal. Tidak semua orang sehat itu lebih dulu kematiannya daripada orang sakit. Dan tidak semua orang tua mendahului kematian dari anak muda. Tapi kita juga diberikan akal, diberikan ikhtiar agar kita bisa berusaha sehat ya. Namun Bapak Ibu ketahuilah, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau bicara kematian itu sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Bila boleh bermohon tentunya, karena dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, semoga malam ini bukanlah ajal kita. Semoga esok juga bukan ajal yang ditetapkan Allah buat kita. Karena kita berjanji apabila usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita lebih maksimal untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita rindukan, ingin bersua dengannya. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu pernah bersedih karena dia sakit di tempat tidur. Kenapa tidak berakhir di medan perang saja? Karena sebelum masuk Islam, sampai masuk Islam pun menjadi panglima perang yang tak terkalahkan. Dan perang-perang dalam sejarah Islam ini, Pak, seperti perang Badar, jumlah yang 313 mengalahkan 3 kali lipatnya, lebih kurang 1000 orang, tapi dimenangkan oleh mereka yang belajar di madrasah kenabian, karena gurunya Rasulullah yang mengajarkan iman, yang mengajarkan tentang hakikat takwa. Kalau kalimat ini saya sampaikan, semoga ayah bunda setuju. Tidak semua orang punya kesempatan menjadi orang kaya, tapi semua kita punya kesempatan untuk menjadi hambanya yang bahagia. Tidak semua orang punya kesempatan berkuasa, tapi semua kita insya Allah punya kesempatan untuk menjadi mulia. Karena kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak Allah letakkan pada harta dan kuasa, karena kuasa ada masanya, tapi Allah letakkan pada iman dan takwa. Dan Ramadan itu sejatinya adalah tarbiyah iman pada kita. Maka saya sebutkan Ramadan itu juga bulan jihad. Yang sahabat belajar di madrasah kenabian, yang mereka takutkan hanya Allah Azza wa Jalla.
Dan mereka tidak takut kematian, tapi tidak mencari mati, tapi merindukan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatu Mekah juga terjadi di bulan suci Ramadan, Pak. Tidak ada tetesan darah, karena panglimanya orang yang bisa memaafkan. Jadi kalau bicara takwa itu pasti memaafkan. Bicara takwa itu pasti keberhasilan. Siapa di antara kita yang nggak mau berhasil, ayah bunda, dunia akhirat? Semua kita ingin. Kuncinya takwa. Itu pasti, itu keyakinan bagi orang beriman. Dan ayat yang sering diingatkan pada kita menjelang Ramadan, bahkan di saat-saat bulan Ramadan, Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita memperoleh takwa. Pendidikannya 29 hari, 30 hari gitu, lebih kurang. Saya mengajar, Pak, 5 tahun. Mahasiswanya ujian di depan saya, namanya ujian munaqasah. Jurusannya ekonomi Islam. Pertanyaan saya, sholat enggak nak subuh tadi? Dia jawab begini, Pak, alhamdulillah enggak, Pak. Saya enggak ketawa, Pak. Sedikit pun saya enggak ketawa. Saya justru bersedih. Ternyata saya mendidik 5 tahun itu tidak ada indikator ketakwaan padanya. Orang takwa menyesal kalau nggak sholat subuh, Pak. Apalagi jemaah Masjid Nurul Yakin, tidak berjemaah aja dia sholat subuh menyesal. Kok tidak jemaah saya sholat subuh ini? Betul, Pak. Dibayar orang Bapak 1 miliar. Ini uang 1 miliar, Pak, ya. Besok subuh nggak usah lagi setelahnya sholat berjemaah ke masjid. Mau enggak, Pak? Karena belum tentu yang 1 miliar itu bisa buat bahagia. Tapi salat subuh ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Setuju Bapak Ibu? Itu tarbiyah iman, Pak. Maka kitab ini semoga bisa disajikan bekal untuk kita melewati hari-hari di bulan Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu yang pertama adalah niat. Bapak sering kan ngumpul di selasar Masjid Nurul Yakin. Kita kadang bercanda ya, Pak, ya. Lalu Bapak bilang, "Deh lah puasa lo besok. Nggak bisa awak minum kopi leh besok pagi sarapan." Gak usah dibawa bercanda itu, Pak. Macam mana orang menjalankan ibadah puasa bisa berucap begitu dari lisannya? Harusnya dia senang, bukan beban. Harusnya lapang jiwanya. Makanya kalau kita belum lapang, kita minta. Baca ayat, alam nasrah laka sadrak. Kalau Nabi nggak minta dikasih. Kalau Musa minta, Rabbis rohli sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu nggak bercanda, Mak. Saya suka bercanda juga. Tapi pada wilayah itu kita nggak usah bercanda. Kenapa? Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, coba kita lihat kitab ini. Pertama adalah tarbiyah yang kita sebut dengan niat, Pak. Itu pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau kau nanti jadi dokter apa? Ya ngembalikan modal kuliah lah ya. Kalau itu niat kau, mulai besok berhenti jadi dokter. Betul nggak, Pak? Betul nggak ya? Tapi ayahnya dengan dialog iman, jadilah lewat wasilah dokter ini kau bermanfaat sebagai hamba Allah buat hamba Allah yang lainnya. Ayah tak pikirkan modal pendidikan kau itu balik lagi. Ayah sudah di liang lahat, di alam barzah. Ketika kau ngobatin orang, akrab sama Al-Quran, akrab sama Allah, masjid dan seterusnya, berbuat baik, semoga pahala ngalir buat ayah. Tapi kalau balik modal untung modal berkali lipat, kapitalis namanya. Mending nggak usah.
nanti berdusta nanti. Tapi dokter yang bertakwa, pasien diuntungkan. Secara psikologis ibu akan terhibur tuh, Bu. Insya Allah ini sehat. La ba'sa tahurun insya Allah. Dokter ngomong gitu, Pak. Jurusannya enggak usuluddin, jurusannya bukan akidah, jurusannya bukan hadis, ulumul Quran, jurusannya kedokteran, tapi bertakwa. Mau Bapak Ibu berobat sama dokter yang bertakwa? Mau, Pak. Bertambah yakin kita. Karena dokternya bilang sebelum berpisah ya, Bu, saya hanya berusaha. Wa iza maridtu fa huwa yasfin. Tapi yang menyembuhkan itu bukan saya, Allah. Dia sedang berdakwah enggak tuh, Pak? Sedang berdakwah bab akidah. Udah benar dia itu bicara niat itu. Nah, Bapak dan Ibu, ya, yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ini, ya. Syarah hadis inamal a'malu binniyat itu. Malam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya, ini harus dibesarkan. Kita terjemahkan Bapak Ibu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Perbedaan mau dilapaskan, yang penting niat itu pekerjaan hati. Betul, Pak? Kalau besok mau puasa, itu udah serius mau puasa. Gak mungkin masuk kedai kopi walaupun buka. Ada kedai kopi buka belum puasa, Pak? Kok Bapak tahu pernah masuk? Dulu mau diajak kawan, katanya dia mau bayarin. Saya nggak peduli mau dia bayarin, saya nggak peduli. Karena satu hari berpuasa di jalan Allah menjauhkan wajah saya dari neraka 70 tahun perjalanan. Masa mau dibatalin gara-gara kopi segelas gitu ya, Pak? Ya kan habis tarawih bisa ngopi lagi kita. Robusta, Arabica, Liberica. Nah, tapi jangan ditambah-tambah ya, Pak. Kopi tersangka ada nggak? Nah, itu dibuat-buat ya. Malam yujmi siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sudahkah Bapak Ibu berniat berpuasa bulan Ramadan? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya, tidak perlu saya tanya, terbukti. Sudah tercover 5 orang. Totalnya hampir mendekati mungkin separuhnya. Apakah orang ini sudah berniat, Pak? Sholat taraweh tiap malam di Nurul Yakin itu diminta berapa, Pak Romi? Izin satu malam, satu hari 700 juta, 1,5. Berapa, Pak? 1,5. Nggak usah 300 juta, Pak. Orang ada rekening 150 juta. Sanggup nggak ngeluarkan satu malam aja, Pak? Sanggup, Bapak Ibu? 1,5 loh. Dia punya tabungan saving 150. Sanggup apa nggak sanggup, Pak? Sanggup. Tapi satu malam pun dia nggak ikut. Setengah malam pun nggak ikut. Tarawehnya tiap malam di sini. Ibadahnya dibiayai oleh orang lain. Itu kayaknya belum berniat, Pak. Saya minta maaf kalau kalimat ini kayaknya kurang pas menurut Bapak Ibu, tapi menurut saya benar juga, Pak. Gitu. Ya, memang nggak ada yang bayar masuk masjid. Cuman listrik masjid sampai hari ini bayar nggak, Bapak Ibu? Masalahnya itu. Dan biasanya kalau imam masjid ngasih bonus kepada imam kan, kalau Ramadan nggak boleh sama, Pak, harus beda. Gitu. Nah, kalau sudah niat, berarti diikuti dengan ibadah mali, infak, sedekah. Saya betul niat ini. Sedekah saya akan lebih banyak di bulan Ramadan. Itu indikator benar niatnya. Tapi kalau semakin pelit dia bertemu Ramadan, sepertinya belum niat gitu. Ya, alhamdulillah di Masjid Nurul Yakin ini, Pak, ya, tiap hari ada makannya. Betul, Pak?
selama bulan puasa. Betul Pak? Karena jemaah belajar. Fatakun nar walau bisiki tamr. Hindarilah api neraka walaupun engkau bersedekah sebutir kurma. Sebutir loh Pak. Apalagi sepiring ya dan seterusnya. Kurma apa aja lah. Kurma sukari, kurma ajwa, termasuk kurma kampung saya Pak, salalawa. Kata orang kurma juga itu makanan khas kami itu Pak. Ya, insya Allah dapat pahala kita. Ya. Nah niat. Apakah orang ini udah berniat puasanya Bapak Ibu? Lama betul lah Pak Imam ini nih. Jadi imam, mentang-mentang THR mau dibayarkan. Padahal cuma sampai jam 9 malam Pak. Jam 9 dia ngopi di selasar masjid. Itu ngobrolnya sampai jam 12 malam. Menurut saya belum niat dia. Ada orang lebih lama Pak ngobrolnya daripada tarawihnya Pak. Saya kemarin ngisi targhib Ramadan, di sebelahnya hall badminton. Saya tanya sama pengurusnya, ini badan usaha milik masjid, BUMM? Kalau iya keren, karena hasil jual coachnya apa namanya itu, bolanya, sewanya masuk untuk bayar listrik masjid. Oh enggak, ini punya pribadi Ustaz. Itu rata-rata mainnya sampai jam 12, jam 1 malam. Kalau di luar Ramadan boleh jadi. Tapi kalau sama saja kita di Ramadan Pak, habis Isya main badminton misalnya, tarawihnya nantilah alasan di rumah, main sampai jam 1:30 malam. Menurut saya belum berniat. Itu pribadi orang Ustaz. Ya kita kan mutaba'ah, maksudnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saya bilang sama kawan saya, nggak usah lah antum main badminton sampai malam. Baca aja tuh dari malam pertama, karena kita udah berniat berjanji kalau bertemu dengan Ramadan kita akan lebih sering dengan Quran, karena syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Maka Bapak Ibu, mulai kita pulang baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 2 jam Pak, khatam kita Al-Baqarah itu. Cobalah Pak, walaupun bacaan kita ini tartil, 2 jam selesai Pak, 286 tuh. Tadi kalau jadi jam 9 sampai jam 1 malam, berapa jam itu Pak? 10, 11, 12, 4 jam lebih kurang. 2 jam kita sudah masuk juz 3 di malam pertama bulan Ramadan. Berarti kalau orang berniat, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Gitu Pak ya. Bapak dan Ibu, ya, niat inilah yang membuat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin lahuddin. Saya semua malam aja lah Pak pengurus. Ini alhamdulillah panen sawit. Tapi tolong catat ya, haji. Lah 7 kali haji. Catat. Maka dia Pak menjadi orang pertama yang dibakar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan. Satu golongannya ahli sedekah. Dia ahli sedekah, tapi Allah bilang enggak. Kau berdusta, kazabta. Kau bersedekah supaya dianggap orang dermawan. Kalau dia berniat Pak, mau tulis haji mau enggak, mafi muskilah, enggak ada masalah. Hamba Allah juga cukup. Kalaupun pengurus menjadi fastabiqul khairat, ditulis di situ Haji Daniel misalnya, maaf contohnya Pak, enggak apa-apa, diikuti orang lain, itu tiru. Ada pengusaha yang dermawan, karena dia berusaha bukan mengumpulkan harta, menumpuk harta, tapi dia ingin berjuang melalui harta ini di jalan Allah Subhanahu. Artinya dia udah berniat tuh Pak. Dia emang sudah berniat kalau begitu, ya Pak. Ikhlas dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, ini juga menjadi jawaban man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Jadi kalau diukur di sini Pak, iman mengharap pahala, ridho Allah, imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Hitung baik-baik Pak. 3 jam main domino, apaan ini? Ini bulan Ramadan. Tidur Pak, habis subuh, bangunnya jam 12 siang. Apaan ini? Nauzubillah kalau bangunnya pas Allahumma lakasumtu. Memang ada doa yang lain ya kan? Enggak Pak. Ini bulan jihad, bulan orang berperang melawan hawa nafsu, bahkan perang kita, bahkan kemerdekaan Indonesia itu di bulan Roma. Kalau orang sudah berniat Pak, dia lawan itu penghalangnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini mutiara hikmah Ramadan. Pernah saya sampaikan waktu itikaf nggak salah. Kalau kuda itu semakin dekat ke garis finishnya, larinya semakin pelan apa semakin kencang Pak? Cakap saya ini Bapak buktikan nanti pergi nonton ke Ambacang Bukit Tinggi. Tapi jangan ikut berjudi kalau ada judinya gitu. Biasanya kuda kalau semakin dekat ke garis finish semakin lambat apa semakin kencang? Orang kalau sudah berniat Pak, ikut itikaf dia, walaupun paginya keluar lagi, ya, karena imanan wa ihtisaban, penuh dengan perhitungan, ya Bu. Yang jualan baju sekarang nggak kalah sama pengurus masjid loh Bu. Iya, sudah punya program gitu. Di depan tokonya sudah pakai tenda. Di masjid jarang juga itu yang pakai tenda. Harusnya dibuat tenda. Nampak kemeriahan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau nggak muat di dalam masjid, ada tenda di luar masjid. Ya. Tapi alhamdulillah kalau Masjid Nurul Yakin cukup sampai ke lantai 2, ya, iman wa ihtisaban. Nah, ini artinya hubungan yang kuat antara niat dan amal kita. Bapak dan Ibu, takwa sudah kita bahas tadi, ya. Takwa ini kunci. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita berpuasa, niat kita benar, mudah-mudahan kita mendapatkan takwa. Takwalah menjadi jalan keluar. Dan sahabat yang belajar dengan Rasulullah itu menjadikan mereka generasi terbaik, ya, salafus soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, di masanya. Ya, jejak ketakwaan mereka itu ada kan sampai sekarang. Kalau kita baca-baca buku sirah sahabat, Umar bilang separuh hartanya kan niat betul Pak, ya. Bagaimana dengan engkau wahai Abu Bakar? Aku seluruhnya. Itu iman Pak yang bicara, enggak akal, ya. Apakah Abu Bakar tidak mempertimbangkan keluarganya? Abu Bakar menjawab tegas, yakin. Ini tarbiyah iman. Apa yang kau tinggalkan? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq Bu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar Pak? Allah dan Rasulnya. Jadi Pak Haji coba besok ambil rekening di bank, misalnya tinggal 50 juta, 50 itu serahkan kepada pengurus Nurul Yakin untuk operasional kita, donatur kegiatan Ramadan. Terus istrinya nanya, apa yang kau tinggalkan Bang untuk kami dan sekeluarga kalau diambil seluruhnya untuk Ramadan 50 juta? Bapak jawab apa tadi Pak? Siap Pak, siap ditinggal istri. Istri kita nggak salah, karena iman Abu Bakar, ya Pak, dikumpulkan iman kita semua orang ini sampai akhir zaman nanti, itu yang tetap lebih berat adalah imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Pak. Jadi Ramadan itu menguatkan iman kita. Kalau orang beriman bicara rezeki ini apakah uang Pak? Kan biasa gitu kan Pak ya. Kalau kita bahas rezeki koneknya kepada apa Pak? Uang. Kita bisa hadir di majelis ilmu rezeki nggak Bu? Sehat rezeki nggak Bu? Ya.
Suami setia nggak selingkuh rezeki nggak bu? Emang ada suami umur 70 selingkuh bu? Ibu belakang ada katanya pak. Kadang duit banyak tuh ujian juga ya bu. Ya. Baik bapak ibu, beruntung keluarga kalau kepala keluarganya bertakwa. Kan begitu kan? Ya. Pemimpin bertakwa, beruntung itu rakyatnya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Kita ini adalah pemimpin. Maka tarbiyah iman itu dengan nilai takwa selain niat, ya Pak. Bapak dan Ibu, berapa menit lagi Pak Isya? Masih lama. Oke. Ini diingat-ingat Pak ya. Ya. Ni'matani ma'budun fihi ma katsira minan nas as-sihatu wal fara'u. Apa itu Bu? Sehat dan waktu luang. Betul Bu? Ya. Sudah bayar zakat fitrah orang. Sudah masuk pekan terakhir Ramadan. Al-Quran baru juz kedua. Selama ini kemana? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir Bapak Ibu misalnya. Iya Pak. Kenapa? Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama nikmat sehat dan waktu luang. Jadi adalah bapak-bapak belanja di toko kami Pak. Bapak ini sepertinya stroke. Alhamdulillah Pak, nyambung gitu. Saya ngobrol sama bapak itu. Dan kita juga empati karena dia sakit kan Pak. Saya tanya bapak tinggal di mana, sudah berapa lama sakit, gitu. Menetes air matanya Bu. Serius nih Bu. Ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Dia bilang ke saya, doakan saya sehat ya nak. Bapak kalau sehat niatnya apa Pak? Saya mau ke masjid. Karena waktu saya sehat dulu, sebelum saya sakit ini, saya nggak pernah melangkahkan kaki saya ke masjid. Doakan saya sehat. Kalau saya sehat, saya berjanji untuk sholat berjamaah ke masjid. Sama macam kita Pak. Kita jangan bangga dulu Pak. Jangan-jangan kita kenal masjid ini ketika pensiun. Banyak orang kenal masjid itu saat bekerja atau udah pensiun Pak. Pensiun jadi pengurus masjid. Jangan doakan Bu. Ibu marah betul Pak ya. Baru pensiun ke masjid Pak. Semua orang salah, dia aja yang benar. Ini juga bagian nafsiyah, tazkiyatun nafs kita. Paling penting kita hadirkan jiwa kita. Orang kalau benar Pak, tak mungkin dia ngomong saat hadir di majelis ilmu itu dengan yang macam-macam. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, orang tua saya di sini, insya Allah lisannya terjaga. Ya, karena dia betul-betul memanfaatkan waktu majelis ilmu itu untuk mendengar, mencatat, menelaah, menganalisa. Kalau ada yang nggak pas dia tanya. Tidak ada itu pikirannya, karena terganggu masalah ya jiwanya. Ustadz santapan rohani Ramadan masih muda besok. Malam pertama di Nurul Yakin. Ibu di belakang. Muda mana Ustadz kok? Mulai dia traveling gitu. Menjelajah alam pikirannya. Tapi nampaknya walaupun muda bininya 3 kok. Coba Bu. Boleh nggak begitu kita Bu? Habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Betul Bu? Iya, hargai saja yang menyampaikan besok di Nurul Yakin. Ibu yang di belakang mendengarkan sambil beristighfar. Bapak kalau turbulensi di pesawat, apa yang Bapak baca Pak? Pak, jalan kaki bisa meninggal dunia nggak? Saya pokoknya setelah turbulensi ini nggak jadi landing dulu di Pulau Rogo. Nggak jadi Pak, SOP-nya kan memang gitu. Lalu berjanji tidak akan pernah naik pesawat seumur hidup walaupun ke Mekah, pakai kapal pesiar aja dari Malaysia. Tapi ingat Pak,
Ini yang berjanji itu bukan saya. Kalau ada bapak ibu yang begitu, ingat, yang berjalan kaki pun bisa meninggal dunia. Betul Pak? Apa yang saya ingin sampaikan, di pesawat pun kita tetap produktif. Kalau bicara sama orang lain berkaitan dengan nilai-nilai dakwah yang baik. Betul Pak? Kalau sedang nggak bicara, mungkin terlalu jauh Jeddah, Madinah, ada Quran yang kita buka, ada istighfar yang kita ucapkan. Manfaat di waktu sahur. Saya heran tuh kalau ada bapak-bapak di waktu sahur alun sari nele masih bisa 2 batang lagi. Ulang bab niat lagi. Karena Ramadan itu hijrah dari yang tak baik menuju yang baik. Levelnya harus naik. Itulah qad aflahal mu'minun. Betul Bu? Oh, saya Ramadan ini nggak ngerokok. Kalau sahur habis makan sambil nunggu waktu, saya tawajuh, saya hamparkan sajadah, saya istighfar. Karena wabil ashari hum yastaghfirun. Lebih banyak mana Bapak Ibu orang hari ini, apalagi anak muda, istighfarnya atau lihat keranjang kuningnya Pak? Scroll HP-nya atau istighfarnya? Saya sedang pengajian Pak di kantor Senin kemarin. Senang diberi kesempatan itu. Saya ceramah Pak, itu pegawainya main handphone. Tapi kita harus berbaik sangka ayahanda. Boleh jadi pegawainya sedang mencatat materi yang disampaikan ustadznya. Betul tuh Pak? Rupanya tidak betul Pak, lewat WA rupanya. WA gitu. Banyak grup WA gitu. Sedang pengajian, termasuk saya. Jadi Ramadan tidak bisa begitu. Harus kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Wal fajr wal duha wal lail. Banyak sekali berkaitan dengan waktu itu. Jangan tiba-tiba udah sakit atau nggak bisa taraweh atau kemudian sudah akhir Ramadan saja. Nah, maka jangan disibukkan hal-hal yang tidak produktif. Manfaatkan waktu itu dengan baik, ya. An-Nur 44 menjadi penutup, ya Bapak Ibu pada kajian malam ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Inna fi dzalika la ibratan li ulil albab absar. Apa makna la ibratan? Itu tentu menjadi pelajaran. Ingat, kitab ini disebut tarbiyah pendidikan. Apa yang diajarkan Nabi banyak tentunya pada sahabat, semuanya sumuliyatul Islam, ya. Bisilmi kafah gitu. Nah, kita pahami ini Pak. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang yang melihat, mempunyai penglihatan. Bu, berapa hari lagi kita bulan apa Bu? Ramadan. Kira-kira bulan itu biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Harusnya kita bisa menelaah, mengambil ibrah pelajaran. Nggak bisa lagi Pak nongkrong-nongkrong kedai kopi sampai jam 12 malam. Nggak bisa. Bukan kita sombong, kita memang ingin maksimal di bulan itu dengan memperbanyak amal soleh kita. Jangan sampai menjadi orang merugi, orang yang tertipu. Nah, kalau niatnya benar, kemudian kita manfaatkan waktu sebaiknya untuk beramal, buahnya adalah takwa. Insya Allah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan beruntung di akhirat nantinya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Saya minta maaf Bapak Ibu semuanya yang mengisi kajian Badak Maghrib pada pekan ketiga dan keempat. Selama Ramadan mungkin berubah jadwalnya tentunya. Mungkin ada malam berapa dan mungkin juga itikaf, kita akan berkumpul lagi. Saya minta maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang, selamat menikmati hari-hari yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan nantinya. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.